Iya, Dengan Bu Peggy ya? iya, Vegi. Yang Surabaya dengan Ibu siapa? Ini saya dengan Bu Nita, Bu Erna, Bu Christine, 3 orang. Oke, baik Bu. Langsung kita mulai ya. Ya, Nah, berikut tampilan programnya. Sama kan? ya sama. Ya. Kita mulai dari penjualan atau pembelian dulu nih yang kita input. Ya, Penjualan dulu ya. ya. Ya, tab penjualan. Nah, beri tab penjualan. Klik penjualan langsung. Oh ini penjualan langsung ini. Ya, penjualan langsung. Nah, ini tanggalnya penjualan tanggal invoice. Misalkan hari ini, misalkan. Ya, Ya, 3 terus Februari. kemudian customernya. Nah, customer pilih yang mana aja. Kalau belum ada, nanti customer yang bikin orang Jakarta. Bentar Pak, bentar. Kalau ngisi customer baru gimana Pak? Klik add new. New. Add new. New-nya di mana itu? Pilih di itu nama langganan, add new. Nama langganan ya. Nah. Pilih add new. Tapi nanti kebijakannya bikin di Jakarta. Jadi biar sama gitu. New. Add new. Nah, ini pilih 01. Bikin dulu ya. Ya, ketik aja customer contoh 2 atau apalah. Sesuai nanti. Bentar. Jangan cepat-cepat Pak. Bentar. Jadi penjualan langsung itu intinya bikin invoice ya Pak? Iya, bikin voice. Langsung bikin voice. Bentar Pak. Kan di sini cukup nama customer, alamat kalau bisa sih lengkap sih. Nanti kan tercetak di invoice soalnya. Bentar Pak. Ini dicatat dulu Pak, lagi dicatat supaya nggak lupa. Ya, nanti ada videonya kok Bu. Saya taruh di YouTube nanti videonya. Ada di YouTube. Hmm. Bentar. Oke, nama customer, alamat, paling syarat bayar cuma tempo. Ya sebulan bisa tinggal pilih. Bentar. Thank you. Bentar Pak, masih nyatat. Udah, bikin customer baru. Bentar. Kemudian Ibu pakai invoice yang udah ada aja, yang udah berjalan. Ada kan invoice-nya udah? Bentar ya Pak. kayak dengan itu tadi, kayak dengan iya. Iya. Anda tidak berhak membuka modul ini ya Pak. Ya, cukup isi nama customer, alamat, ini isi 2 Iya. balas sama syarat bayar. Pak, ini kan mau bikin customer baru. Ya, Tapi tulisannya Anda tidak berhak membuka modul ini. nah karena yang berhak itu hanya orang Jakarta, Ibu nggak boleh. Duh. Nah, terus kalau customer baru kita minta tolong Jakarta gitu. Iya betul, karena kan nanti biar sinkron ketika digabung. Lah kalau Jakarta lama gimana Pak nggak buka-buka? Nah, Oh, ya praktis ya Pak. ya nanti kita diskusi dulu kalau gitu. Ya, nah kita nunggu Jakarta lah kayak gini aja meeting nggak nang gabung-gabung. Oke, nah, Itu nanti kita kita sudah diskusi. gabung itu cerita. Soalnya kemarin kebijakan pertama di Jakarta yang bikin, makanya diprotek programnya begitu. Nanti kan sama kan Pak sambil Sahat. jalan kan, sambil jalan bagaimana, sama kendala nggak gitu. Soalnya Pak kan, Sahat. ya, Kemarin tuh maksudnya tuh masing-masing tuh punya privacy gitu loh Pak. Bukannya hmm, semuanya
ini cuman maksudnya kalau yang bisa untuk melihat laporan hasil laporannya itu ke semuanya itu ini di Jakarta. Cuman masing-masing punya privacy kerjain masing-masing. Enggak, Oh. bukan perkara Oke, nanti privacy. saya sampaikan ya Customer nanti. kalau Oh, kalau bikin nama customer harus nunggu Jakarta apa enggak kelamaan toh, C? Iya, itu nggak perlu Pak. Harusnya nggak gitu Pak. oke. Iya. Kan Ya udah. masing-masing ada privacy. Berarti Kayak di walaupun kontak customer gitu. sama, kodenya selalu beda sih, emang ada 01 sih. Iya, Jadi kasih depan Oke, langsung saya catat gitu, ya. misalnya. Customer bikin masing-masing aja gitu ya. iya sesuai ini masing-masing Pak. Ya, Halo Pak Sahat. ya halo. Ini saya Erna Pak. Nanti kalau biar beda, misalnya satu customer misalnya ini PTA gitu ya. Kalau Ya, PTA ini kadang ambil di Jakarta, kadang ambil di Bali, Surabaya. Kalau punya Surabaya nanti mending belakangnya dikasih PTA Sub atau PTA Bali. gak perlu Bu. PTA Ini udah beda Bu, kodenya udah beda. 01, 02, 01 udah beda di sininya nih. Tuh. Ini nama Ya, kalau sama nggak dari apa-apa. Yang ini udah beda kodenya soalnya. enggak, kalau masalah kode kan kita mesti hafalin juga Pak. Kalau kita kasih nama belakangnya, jadi kan enak gitu Pak. Jadi Biar nggak gini, salah kode. nanti Ibu hanya bisa buka data customer Ibu aja, nggak akan bisa buka data Oh, customer Jakarta, begitu. oke kalau gitu. Sama nggak masalah namanya, nanti otomatis kodenya berbeda, kan kodenya pasti Ya, beda, ada 01 kan Jakarta, 02 kan Surabaya, 03 oke, Bali, itu kodenya ya, pasti beda, jadi nggak masalah sebenarnya sih. oke. Oke ya, berarti nama customer, Hmm, supplier, kalau supplier juga sama masing-masing. oke siap. Berarti kalau pembelian langsung itu maksudnya bikin PO keluar ya Pak? Iya, PO keluar. Berarti customer supplier buat nama masing-masing cabang. Hmm, Kita kemarin kan baru konsep awal, Bu. Makanya kita diterapin begini kan nanti tahu. Oh, gini ternyata. Gitu. Oke, customer supplier Seiring buat berjalannya nama. waktu ya, Pak. Iya, karena kan belum tahu kondisinya. Oke, sementara anggapnya bikin begini caranya ya. Saya ulang lagi. Iya lah, Add iya new. lah. Oke, Ibu kan belum bisa sekarang. Satu Sebut Jakarta. aja. Customer KT01 alamat Ini. 1 alamat 2 nih. Iya nah. Gitu, Oke, Pak. sebulan, temponya sebulan, berarti cukup isi paham ini ya. Ntar itu sih paham. ini kalau ini nanti otomatis ini tinggal dipilih satu Jakarta. Oh, Oke, Pak, ini nggak bisa nyoba customer baru ya? iya, nanti saya buka programnya, nanti saya revisi lagi. Nah, Oh, oke, kalau ngeliatnya di sini. Tuh, udah. iya. Nah, habis itu Ibu pilih nama customernya apa, pilih di sini. Muncul nggak customer JKT01? Nah, Oh, Ibu pilih yang mana aja customernya, pilih yang ini aja nih. Yang Metapora misalnya, Metapora ya. ya, laporan. Oke. Nah, ini salesnya kalau nggak ada kosongin aja. Terus cari barang. Tuh, cari taburan. Nah, cari barang ini yang bikin siapa? Masing-masing juga. Ya, betul. Oke, saya tulis dulu di grup. Karena setiap PO kan beda-beda Pak. Oh, master barang. Oh, ya aku sing kesulitan jeng caranya ngono. Oke, master Ini barang juga kan. nanti, Kalau belum ada kita bikin ya. Ibu masih belum oke Pak. ya. Bikin. Berarti sebelum bikin invoice, saya harus ini apa namanya, add nama barangnya, Ya. barangnya atau jasanya, kemudian Ya, add customer-nya, kayak gitu ya Pak. Ya, barangnya. Nah, ini Ibu pilih gudang. Kalau Bali pilih Bali, kalau Surabaya pilih Surabaya. Nah, kalau saya pilih hall ke Jakarta kan. Ya, halo.
Bu, ada yang mau tanyain sebelum lanjut? Kedengeran nggak Bu suara saya Bu? Kok nggak ada yang masuk ya? Ya halo. Ya Pak, kedengaran. Ya, oke lanjut berarti ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, setelah pembelian sekarang masuk ke kas bank. Oh, laporan dulu. Laporannya belum. Laporannya masuk ke pengaturan sistem, daftar laporan. Nih, laporan pembelian. Nah, daftar laporan, laporan pembelian, ringkasan pembelian. Ini kita pilih dua ini. Pilih yang ini aja. Oke, ini tinggal kita ganti periodenya. Kita cetak I. Nah, ini laporannya. Dan pembelian. Terus kemudian laporan hutang. Daftar laporan, laporan hutang, klik laporan hutang. Nih kita cetak. Belum lunas, kita pilih. Nih, cetak laporannya. Kemudian laporan nomor hutang. Nih, nomor hutang. Kita pilih kasar laporan nomor hutang. Nah, ini.
Nggak bisa masuk ya suaranya Bu ya? Kedengaran, Pak. Dengeran. Terus yang nggak bisa masuk siapa tadi tuh? Bu Erna. Udah bisa belum? Belum ya. Kalau Bali aman ya. Surabaya aman nggak Surabaya? Tes, tes. Oh, C saja. Jelas nih. Ya, ya Pak. Maaf. Salah teknis. Oke. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Oke, kita buka laporan pembelian sama laporan utang. Klik tab pengaturan sistem. Daftar laporan. Laporan pembelian. Ringkasan pembelian. Nah, ini pilih yang I, tinggal pilih periodenya. Ikat ringkasan pembelian. Nah, seperti ini formatnya. Untuk laporan sih bisa dicoba-coba sendiri sih, yang penting tahu tempatnya. Ini sama laporan ini juga boleh. Ini detail. Ini detail yang tadi rekap. Kemudian laporan hutang di sini. Laporan hutang, daftar laporan, laporan hutang dan supplier, laporan hutang. Ini belum lunas. Nah, ini belum lunas akan muncul di sini. Dan satu lagi laporan umur hutang biasanya menggunakan. Ini. Ulang ya, laporan hutang supplier, laporan umur hutang, klik yang di umur hutang. Nah, ini formatnya, atau aging hutang lah biasanya. Oke. Nah, kemudian untuk pembelian, bayar hutang sama laporan, ada mau tanyain dulu? Ada mau tanyain? Tidak Pak. Tidak ya, lanjut kita ke biaya. Oke, klik kas bank. Berarti tadi pas penjualan menunya cuma dua, penjualan langsung dan terima piutang. Ini penjualan sama laporannya tadi. Kalau pembelian ada PO, purchase dengan PO, pembelian langsung,
dan bayar hutang. Ada 4 menu pembelian. Oke, kita lanjut ke kas kecil keluar. Ini kita pisah ya. Ada kas kecil keluar, ada kas kecil masuk. Ada bank keluar, ada bank masuk. Nah, menu ini fungsinya inputan data yang tidak ada hubungan sama faktur. Kalau ada faktur pembelian ya pakai bayar hutang. Kalau ada invoice ya pakai terima piutang, begitu. Oke, yang nggak ada fakturnya berarti atau nggak ada hutangnya berarti pakai menu 4 ini. Oke, kita mulai. Cara inputnya kas kecil keluar atau biaya. Kita klik kas bank, kas kecil keluar. Oke, masukkan nominalnya, misalkan 300.000. Kita pilih misalnya kas ini ya, Pro Jakarta. Nah, ini keterangannya ABCD lah, apa aja biaya. Kita klik kode akunnya. Nah, di sini kode akun, misalkan kita ketik biaya 6. Nah, mungkin biaya apa kita pilih, mungkin biaya consumption lah ya. Kita klik depan ya, kolom paling depan consumption, klik. Nah, udah masuk, kemudian simpan. Nih cara inputnya. Oke, nah di sini bisa juga 2 baris, nggak harus 1, bisa 2 baris juga, bisa banyak lah intinya gitu. Oke, kas kecil keluar. Ada pertanyaan nggak kas kecil keluar? Ada pertanyaan kas kecil keluar? Boten, Pak. Bukan. Oke, lanjut. Lanjut ke bank keluar. Cara inputnya sama. Tanggal berapa, nominal berapa, katakan 5 juta lah. Kita panggil, oke, bank apa. Nah, keterangan ABCD lah, ini keterangan biaya ya. Nah, ini kita pilih akunnya bebas ya, apa sesuai lapangan. Kan office supply misalkan. Kemudian simpan. Oke. Nah, di sini ini cara bentuknya sama. Ini banknya di atas, di bawah tinggal lawannya aja. Semuanya debit semua biasanya gitu. Kas juga sama, kas keluar semua debit semua. Begitu. Terus lanjut ke kas kecil masuk. Nah, cara inputnya sama juga. Misalkan 100.000. Kas kecil. Dan ABCD ya biayanya. Oke, pilih akunnya, akan masuk dari mana yang 4 lah anggapnya, pendapatan. Oke, ini otomatis di kredit, jadi debitnya kas, kreditnya ini gitu. Kemudian simpan. Oke, bank masuk sama juga caranya. Juga pendapatan lain misalkan akunnya 7 6 yang dihafal depannya aja bisa sih, bank 1 juta. Oke, simpan. Ini cara inputnya sama antara kas kecil keluar, bank keluar, kas masuk, bank masuk, sama cara inputnya. Nah, seperti ini. Terus laporannya di sini, daftar laporan, kas bank, laporan rekening koran. Nah, ini. Jadi semua laporan ada di sini, di pengaturan sistem, daftar laporan, rekening koran. Tinggal dipakai mau laporan apa, koran. Nah, tinggal cetak laporannya. Ini mutasinya. Ini mana? Yang mana kasnya?
tanggalnya di sini lah ya. Oke. Laporan ini. Nah, berikutnya inputannya sih sudah selesai. Paling laporan buku besarnya. Laporan buku besar di sini. Daftar laporan buku besar. Ini daftar akun, buku besar di sini. Nah, tinggal cetak. Ini nggak muncul sih. Nah, ini tadi datanya nggak ada. Ini besar sih, seperti ini formatnya. Ini buku besarnya. Sini tinggal pilih aja, biasanya pakai yang A biasanya. Oke, habis itu ini neraca saldonya di sini. Tinggal cetak aja. Ini dia per cabang. Nih, dia datanya nih. Munculin aja biar muncul. Nih, neracanya. Neraca saldonya. Oke, kalau periode ini pilih C, ini bisa Januari sampai bulan apa atau setahun, boleh tinggal pilih periodenya. Nah, ini muncul. Checklist. Nih, saldonya ini. Nah, cara cek saldo di bawah harus 0 di sini. Ini kalau nggak 0 bisa ada selisih. Cara ceknya. Oke, kemudian laporan keuangan. Ini neraca. Nih, neracanya ini mau bulan apa? Cetak subledger. Ini kalau mau cetak kode akun, ini kalau saldo 0 mau tampil, nanti ke sini. Nah, ini tampilannya. Tampilan neraca. Oke, neraca. Ini bulannya awal bulan ini sama tahun ini. Kemudian laba rugi. Nah, laba rugi. Ini laba ruginya. Tinggal cetak. Nih, laba rugi nggak cetak di sini. Ini dia jadi laba rugi. Laba rugi ini dia per cabang mana di sini. Nah, ini kalau pilih bulan apa tinggal pilih bulan Januari atau Februari. Gitu. Kalau yang I pakai ini, bisa diganti tanggalnya. Ini pakai yang I. Ini yang per cost center nih per proyek. Ini pakai ini laba ruginya. Oke, setelah laba rugi, ini laba rugi neraca per cabang. Nah, menu ini hanya punyanya menu Jakarta dan levelnya tertinggi. Kalau nggak tertinggi nggak bisa buka di sini. Oke. Udah, kemudian kalau mau jurnal memorial di mana? Di sini memorial. Nih memorial. Jurnal adjustment ya, yang nggak ada hubungan sama kas, nggak ada hubungan sama bank, nggak ada hubungan penjualan. Ini di sini jurnal adjustment memorial. Oke, untuk kas bank dan laporan kas bank dan neraca laba rugi, ada mau tanyain?
Saya mau tanyain Bu, ini tinggal satu lagi aset nih. Saya udah cuma itu aja sih menunya. Saat ini Kalau belum. ada mau tanyain dulu nggak? Untuk saat ini paham sih, Pak. Paham ya, nanti sambil jalan lah ya. Oke, Iya. terakhir aktiva tetap sekarang. Nah ini aset. Ini bikin master di sini. Nah di sini tinggal bikin, ini belum ada contohnya ya. Contoh kode 001. Misalkan meja lah, meja. Nah tipe tinggal pilih nih, tipenya apa meja. Nah equipment, tanggal belinya kapan, kan 01 2026 lah baru beli. Harga belinya misalkan 3 juta. Oke, tanggal pakainya itu tanggal mulai susutin. Kalau mau si Januari, kalau Februari. Jadi nggak harus sama tanggal beli. Terus anggapnya tanggal susutnya Februari ya. 02 2026. Terus masa pakai berapa tahun? 4 tahun misalkan. Nah ini gel asetnya, akun aktifannya masuk kemana? Nah tinggal pilih aset. Equipment Jakarta misalkan. Terus akun penyusutannya, akumulasi depresiasinya, equipment Jakarta. Terus biaya penyusutannya ya penyusutannya Jakarta juga kita pilih. Depresiasi Jakarta, oke. Tanggal awal tanggal beli 01 tahun 2026. Ininya sama 3 juta, ketiknya. Juta, kemudian simpan. Nah ini baru bikin master asetnya nih. Nah kemudian kita masukin saldonya di sini. Bukti aktiva. Oke, kita masukin. Tinggal satu tadi ya. Kita masukin asetnya. Meja. Oke, ini sudah simpan. Nah, tiap bulan kita susutin. Tiap bulan nih generate. Nih, bulan 2, saya kan mulai 2 ya, bulan 2. Oke. Kita cek kartu stoknya. Nih, kita beli, susutin otomatis nih tiap bulan. Jadi ada 3 menu, aktiva tetap, bukti masuk, sama generate. Nah, cetak laporannya di pengaturan sistem, daftar laporan, laporan aktiva tetap. Nah, pilih daftar aktiva. Nah, pilih yang ini, layar. Bulan 2 ya, bulan 2 aja. Nah ini bentuk laporan asetnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, udah saya sampaikan semua. Nanti sambil jalan, ini kita masih coba trial dulu ya, kadang masih penyesuaian dulu. Nanti kalau udah yakin TLR-nya mantap ya udah kita pecah. Halo. udah ngalik server langsung masing-masing Sahat. ya. Itu pesan ini dari Bunita. Ya Itu gimana untuk penyusutannya itu memang harus dimasukkan ya, Pak? penyusutannya? Hmm, Bukan. Jadi pertama bikin master dulu. paham kalau itu, paham saya. Maksudnya setiap barang itu harus dibuat penyusutannya, dah. Oh iya, tiap barang mesti bikin barang apa, masukin semua. Makanya nanti dari Excel, Bu. Inputnya pertama di Excel, bukan di program. Nanti kalau udah berjalan baru di program. Nah, yang penting nanti dia nyusut. Nanti kan jadi gini, nanti semua saldo awal itu dari Excel. Nih saya bukain Excelnya nih. Ya, kalau itu paham Erna, Pak. Berarti ini misalnya wajib disusutkan ya? Iya. Oke. Berapa tahun? Kalau untuk kayak inventaris kantor, meja lah, terus apa kursi Iya. berapa? Itu susutin.
Iya, itu kan jatuhnya Berapa biaya tahun? nanti. Sistem berapa tahun, Pak? Kalau 4 tahun biasa kantor itu. Kalau untuk kendaraan Kendaraan juga 4 tahun saya sih. Banyak kan 4 tahun. 4 tahun. Kendaraan nggak 5 tahun toh, Pak? Emang ada 5 tahun. Saya baca kan 4 tahun sih di aturannya. Tapi terserah ibu Nanti juga sih kalau sebenarnya setelah kalau konsultan beritanya pajak kurang jelas nanti juga. biar tanya Pak Sahat sendiri ya. Ya, itu bebas, Bu. Program itu bebas, terserah Ibu mau setting berapa tahun atau tanya konsultan pajaknya gitu. Aset sih paling gampang, nanti aja kalau udah jalan semua aset belakangan nggak masalah. Karena dia paling gampang kerjanya aset itu. Yang penting kan jualan, terima piutang, beli, bayar utang, sama biaya. Itu sih yang fokus program biasanya. Saya mau tanya lagi, Bu. Atau mau direview lagi? Jadi reviewnya berarti master ya. Semua master cabang boleh input berarti ya. Tadi reviewnya Ya, itu. Pak. Ya, semua cabang master boleh input. Cuma nanti kodenya dibedain pengkodeannya. Halo Pak Sahat. Ya, Di sini untuk proyek dalam penyelesaian nggak ada ya, Pak? Jadi semua langsung masuk HPP. orang dalam penyelesaian. Kemarin itu ketika beli sepakat langsung ke HPP, kemarin kesepakatannya begitu. Jadi nggak ada kode ini ya, apa? Sebenarnya nggak masalah Dalam kalau penyelesaian nggak ada. ibu maunya gitu. Pas di mana itu proyek penyelesaian itu? Soalnya kadang ini Pak, proyek kan bisa berbulan-bulan, kadang kerjainnya. Terus kalau langsung dimasukkan HPP, sedangkan penjualannya nggak ada, kan bisa jadi rugi Pak. Ya betul. Ini rugi. Jadi minta tolong dibuatkan akun 1601 aja Pak. Oh, kalau akun bisa bikin, cuma teknisnya mungkin nanti gini. Ketika biaya, jatuhnya biaya atau beli Bu itu, Bu? Ya ada yang beli langsung, ada yang lewat PO gitu Pak. Oh, kalau begitu nanti Ibu ketika di pembelian, Nah, nanti akunnya jangan di HPP. Ini diganti ke dalam pelaksanaan. mana Pak? Akun yang di sini pembelian langsung atau di pembelian dengan PO. Ya Default paham kode berapa? kodenya udah ada belum ya? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Nah, minta sama ini, minta sama Nanti Bapak pajakan. bikinkan kode perkiraannya ya. Apa Bu? Nah, Bu, akun apa Bu? Kode perkiraannya tolong dibuatkan. Ya, kode pekerjaan apa tadi? Saya di grup Proyek dalam penyelesaian. proyek dalam penyelesaian ya. Oke, Hmm. bentar. Kenapa? Kan langsung supplier jadinya. User yang tahu biasanya. Aduh. Bentar, saya chat di grup. Minta buatkan akun proyek dalam penyelesaian yang ketika beli masuk ke situ. Berarti ketika invoicing di jurnal balik dong Bu konsepnya dong. Kalau pas di nagih. Halo? Ya kan ketika beli kos kan masuk ke proyek penyelesaian, ya kan? Ya, betul. Nanti kalau Ketika- proyeknya ditutup, tinggal di shot ke bawah, langsung di jurnal balik. Oh iya, HPP, jurnal balik di sini ada ya, memorial proyek- ya. Eh, Ya udah, setelah invoice jurnal balik. jurnal baliknya di mana? Bukti jurnal, memorial itu di mana, Pak? Iya. Yang memorial.
data laporan akun per proyek ya. Oh, situ. Jadi nanti bikin jurnalnya ya ini Nanti Ibu HPP berarti pada gini. proyek dalam penyelesaian. Nanti Ibu kalau begitu di input pembeliannya, berarti Ibu milih kode CC ini kan kode proyek soal ini. Biar nyambung. Proyek ini berapa nih yang Gitu. the cost-nya. Nanti buat Oh, dijual balik. siap. Itu juga bisa bikin apa proyek baru ya. Iya. Ingat 01 Jakarta, Surabaya 02, Bali 03. Kode cara bikin ininya biar beda gitu aja sih. Harus beda. Oke, apalagi Bu cash Jadi lapangan Surabaya tadi kode berapa, Pak? 02. 02. Cacat di grup deh biar nggak lupa. 01 JKT 02 SBY 03 Bali BPS. Udah. Oke. Ada mau tanyain lagi, Bu? Besok aja, Pak, kalau kita mau praktek. Iya, Kita tanya oke. lagi. Ya udah, mungkin ini saya update dulu. Mungkin besok saya kirim update-nya. Besok bisa nyoba setelah dikirim update-nya. Jangan lupa tadi bikinkan kode perkiraan ya, Pak. Ya, udah bikinkan. Untuk Kalau yang belum ada, proyek dalam ingetin lagi penyelesaian. aja. Ya. Aman tuh sekarang buka bikin kota baru tuh. Itu semua kan bisa, Pak. Oke, sementara itu dulu, Bu ya. Iya, nanti. Nanti rekamannya saya kirim ke grup rekaman ininya. Oke, Pak. Pak, nanti kalau semua cabang sudah bisa nginput, Bapak kabari ya. Jadi saya bisa Ya. masukkan Ya, master-masternya. paling besok kok setelah saya kirim revisi udah nanti tinggal dicoba. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Bu, ya. Selamat siang. Siang, Pak. Sudah. Ya, kita input penjualan. Pertama kali klik tab penjualan di sini atau penjual langsung di sini, sama aja. Penjual langsung di sini. Bisa di tab penjualan, jual langsung atau penjualan di sini sama aja. Ya, kita klik di sini. Oke, ini tanggal invoice-nya kita masukin, misalkan tanggal 10 lah ya kemarin. Ini cabangnya ini otomatis biasanya nggak perlu ganti. Nah, pilih customer-nya di sini. Kalau belum ada, bikin add new. Oke, nanti customer masing-masing cabang bisa bikin customer baru masing-masing cabang. Nah, ini contoh, ini Jakarta, ini customer. Contoh 2, alamat 1, alamat 2, alamat 1, alamat 2. Terus syarat bayar kita pilih, misalkan sebulan. Oke, habis ini klik simpan. Nah, kalau mau edit customer tinggal panggil sini nama, kita panggil. Nah, klik edit, tinggal kita ganti-ganti, kita simpan. Kalau mau hapus ya tinggal hapus. Terus kalau mau cari sih nggak bisa cari. Nah, ini kalau customer banyak nih dari sini nyarinya gitu. Oke, setelah pilih customer, kita lanjut, kita pilih customernya mau bikin invoice. Contoh ini Metapora. Nah, habis ini kita cari barangnya. Nah, kalau barang belum ada, kita bikin barang, tambah barang. Nanti semua cabang boleh bikin barang.
Nah, nanti barangnya dikodein aja depannya. Kalau barangnya Jakarta 01 min apa. Kalau Surabaya 02 min kodenya apa. Kalau Bali 03 min apa. Untuk membedakan itu barang apa sama ini gudangnya ya. Udah tinggal pilih. Kalau Jakarta Hall, kalau Bali GDB, kalau Surabaya GDS. Nah, misalkan Pak, ayo dibuka dulu modulnya Pak, jadi bisa sekalian nyoba. Nah ini nggak bisa nyoba loh Pak. ya kalau nyoba berarti ibu login itu dulu, loginnya supervisor dulu berarti ya. Tar. Atau sekarang dibuka dulu nggak bisa tak Pak? Ya nggak bisa, Kalian, itu kan coding mesti kerjain dulu. oh gitu. Atau dikerjain dulu nanti baru ini sementara training ulang lagi gitu. Halo Pak Sahat, Ya, gini aja Pak, ini kan sementara saya catat-catat dulu ya. Nanti Ya. apa namanya langkah-langkahnya. Nanti kalau Ya. terkendala kita mau praktekkan langsung ada kendala, Bapak jangan bosan-bosan ngangkat telepon dari kami ya Pak. ya. Atau kan nanti training ulang lagi aja. Ini kan kita lagi diskusi, berarti kita masih diskusi lah ya. Diskusi, ambil tutorialnya. Nanti habis itu kalau emang selesai ya udah training lagi aja mendingan. Pas bisa nginputnya. Gitu. Udah ada apa-apa Pak. Iya, soalnya ini perubahan konsep kan. Itu nggak langsung bisa dibuka, Bu. Mesti kerjain dulu, diupdate. Oh iya Pak, tadi yang gudang Surabaya tadi apa Pak? GDS. GDS ya. GDS. Ada kita anggap bikin gudang Jakarta dulu. 01 min 001 lah. Misalkan apa? AC lah ya. Nah, kategori non semua dulu nggak apa-apa. Non satuan unit. Kalau add-new tinggal add-new nih unit. Nah, bisa piece. Oke, simpan. Nah, tinggal pilih. Nah, ini jenis stoknya OTH, harus OTH karena nggak ada stok, cuma lewat doang, ya kan? Memang stok. Nah, masukin sini. Ini boleh kosong sih, langsung simpan aja. Apa Pak tadi OTH itu apa Pak? Non stok, jadi nggak ada stok di situ. Oh langsung lewat tok gitu tak? Iya, lewat tok. Oh. Oke, di sini kemudian simpan. Oke. Habis itu kalau mau manggil di sini bisa cari barangnya apa. Nih. Atau dari sini bisa. Kalau mau edit hapus di sini. Dah. Akan kita refresh, kita mau jualan apa? Contoh ini ya. Yang tadi baru, double klik aja. Oke. Ini bisa 2 ya, bisa 3, terserah nanti jualnya berapa. Nah, misalkan harga jualnya 500. Ini 600. Udah. Nah, ini PPh ini kalau buat jasa Bu ya. Kalau nggak jasa blank aja nggak apa-apa kalau barang. Nggak perlu. Oke. Habis ini kita klik simpan. Oke, simpan. Nah, kita panggil. Nah, di sini ada cetak. Ini buat cetak invoice. Nih, formatnya seperti ini. Oke, kemudian cetak DP. Nih, cetak DP. Kemudian cetak DP lunas. Nih, DP lunas. Cetak kwitansi. Nah, ini kwitansinya. Nah, kwitansi ini kenapa kosong? Ketik di sini Bu, keterangan kwitansi. Pembayaran. Pak, minta tolong diulang Pak. Yang tadi kwitansi gimana Pak? Kalau kwitansi itu ketik dulu di sini isinya. Pembayaran AC 1 2 3 4 5 lah. Di sini ya di bawah ya. Ya. Simpan dulu. Terus gitu sana. Nah,
simpan dulu, kita panggil. Nah, ini kan dari sini kita cetak kwitansi. Tuh, muncul di sini ketikan tadi. Oh, gitu. Ini sesuai dengan tanda tangan masing-masing nanti udah. Ini nomornya juga sama. Nah, kwitansi. Jadi cetakannya ada dua kan, cetak biasa sama kwitansi kalau minta. Nah, sekarang bedanya apa? Cetak biasa kalau langsung lunas atau piutang. Nah, ada juga cetak DP. Nanti DP itu kan di sini ada nih. Nah, misalkan beli 10. Nah, cetak DP-nya berapa? Misalkan dianggap bayar 1 dulu, ini bisa ketik nih. Contoh 2. Oh, dia belinya 1 ya. Ini contoh 2. Harga DP ini hanya percetakan Bu, ini fungsinya kan. Harga DP misalkan 5. Nah, udah ini 1 misalkan aja 600. Jadi invoice sebenarnya invoice yang ini, yang jumlah ini. Oke, invoice ini buat cetakan, cetak DP. Nah, seperti ini. Beda di bawahnya. Nih DP. Nih 21 cetakannya. Oh, cetakan ini juga bisa diisi Bu, keterangan DP. Ini apa keterangan? Nah, kalau di sini proyek. Kalau ada proyek bikin di sini. Nah, nanti bikin kode proyeknya juga sama kalau CC-nya nih. 01 CC ini 01 biar nggak bentrok proyek apa gitu. Yang penting kodenya sih beda sih, yang penting sih. Oke, ini kalau ada proyek ini bisa diisi Bu. Nih nomor PO nya diisi, tanggal PO nya diisi, nomor SC nya, nomor PPOK nya, tempat pembayaran diisi, terus nama proyeknya apa, ini apa tinggal diisi nanti gitu. Nah, terus berikutnya DP lunas ya. Di sini diisi nih keterangan nih. Ini contoh yang udah saya bikin. Nah, di sini pembayar DP pertama berapa. Nah, ini cetaknya DP lunas. Beda di bawah, tampilan bawah. Nih, ini bisa banyak nanti. Kemarin saya dari Surabaya, dari Jakarta contohnya. Begitu juga nggak Bu, Surabaya sama Bali? Bisa DP berapa kali gitu? Kenapa Pak? Yang DP, pelunasan DP, kan bayar, terus pas pelunasan DP, invoice terakhir ada keterangannya kan? Ibu kasih tahu Pak. Halo? Pak, itu masukkan invoice yang ada DP-nya otomatis kan harus bikin invoice uang muka penjualan dulu dong. Iyalah, pertama kan invoice biasa dulu, DP ini 1, DP 2, DP 3 kan begitu di sini. Nanti berikutnya pas terakhir DP lunas ini. Enggak, maksudnya itu tetap di kolomnya yang penjualan langsung ya, bukan Ya, di. kemarin di situ semua, mau DP mau apa sini semua sama inputnya. Oh, kalau yang uang muka penjualan itu Ya di sini semua, invoice semua sebagai invoice diakuinya. enggak di dashboard atas itu kan ada uang muka penjualan, penjualan langsung. Tapi nggak mau pakai itu kemarin Bu Ita, di standarin gitu. pakai invoice semua. Beliin satu di penjualan langsung. Iya, nanti tinggal bedanya ada keterangan-keterangan ini nih, sesuai dengan format kemarin. Jadi kita nggak mau pakai ini, semuanya penjualan langsung saja, jadi satu aja. Semua sih nggak mau ya sih. Begitu. Untuk invoice ada mau tanyain dulu nggak? Kalau bisa praktek langsung bisa tanya, Pak. Nanti kalau sudah praktek, Ibu bisa ada kendala nanti praktek pas ya. invoice. Ibu praktek langsung aja invoice, nggak bisa kan bikin master. Ibu bikin invoice aja. Bisa kan coba bikin invoice.
Oh, maksudnya dengan customer yang sudah ada ini ya, Pak? Iya, yang nggak ada kan bikin master bikin barang nggak boleh, belum diprotek kemarin. Coba bikin aja, invoice langsung bikin. Itu pajak barang ya. Ini kartu pajaknya dari Korteknya tadi. Input satu-satu. Nomor faktur apa itu? Nomor faktur 080 ini apa, Pak? Ya, Nomor faktur 080 itu apa, Pak? oh itu buat cetakan PPN. Oh. PPN-nya kan manual kalau 80 sah. Itu cetakan apa kemarinnya? Mungkin karena 080 tuh itu apa buat kode kawasan berikat. Iya, diberikan pengaruh PPN. Formatnya beda kalau 040, 070, 080, 030. Jenisnya faktur Iya. apa? Faktur pajak. Maksudnya ini loh Cita, kok langsung dipatenkan 080 gitu loh. Oh, Sedangkan enggak, ini harusnya kan itu yang Pak. berbeda. Ini khusus 80, kalau enggak jangan di checklist. Gitu maksudnya. kalau terjadi 070 gimana, Pak? Ya nggak usah checklist, biarin aja. Oh, siap. Khusus 080 aja, itu bisa dicetakan soalnya. Invoice sudah bisa bikin, yang belum bisa master. Karena kemarin kesepakatan diprotek dari pusat. Ternyata kan susah. Ya udah, masing-masing boleh bikin master kalau gitu. Ini kita masih trial error dulu ya, paling enggak seminggu atau 2 minggu lah. Kalau udah oke nyaman, kita riset lagi datanya, baru nginput data begitu. Iya, Pak. Trial error-nya itu 3 bulan. Puyeng nggak, Pak? Boleh nginput lah ya nggak apa-apa sih. Yang penting data asli yang diinput, jadi nggak input ulang. Kalau mau. Ya pasti asli, Pak. Ada namanya human error kan, Pak? Masih Ya, belajar. ya udah pakai data Itu asli. nggak apa-apa. programnya Nggak Pak perlu- Johan aja. nggak perlu riset. Tahun. Kalau data asli nggak perlu di riset lagi. Oke, Pak. pakai bendera putih. Iya, semoga Bapak memakluminya. Pakai data asli aja, tak kurang apa ngomong. Oh ini Pak, ini apa gitu. Nah, Pak Sahat bisa dihubungi setiap saat kah? Bisa selama jam kantor saya sih. Oke. Kita juga jam kantor kan. Ngapain jam 2 kerja? Udah kesimpan belum? Bikin voice-nya. Sejauh ini paham, Pak. Sejauh ini paham. Nanti kalau nggak paham ya tanya lagi. Tanya lagi. Kalau loh. dua Paham. jauh lagi enggak tahu lagi. Kan tinggal kebiasaan sebenarnya programnya. Lah, itu maksud saya. Kalau belum dipraktekkan. Kalau baru mah bingung masih. Ya, Wajar itu. banyak amat sih Pak ininya. Oke, Pak, langsung ganti apa, Pak, temanya setelah penjualan, pembelian? Pembelian. Udah bisa paham. Insya Allah. Ya soal nanti tanya lagi kalau lupa. Oke. Setelah invoice berarti customer bayar. Nih, kasbank masuk terima piutang. Lu Tin. Customer bayar. Customer bayar, Bu. Silakan duduk. Customer bayar sekarang. Tadi kan penjualan, sekarang customer bayar. Kasbank terima piutang. Oke, udah. Nah, ini tinggal pilih bayarnya pakai bank apa. Atau kas apa, tinggal pilih. Kan BCA ini. Nah, pilih customernya. Dari sini bisa atau dari sini bisa. Jadi customer ini Metapora, pilih cari faktur. Nah, faktur mana yang mau dibayar? Tinggal pilih. Bisa set juga kalau banyak.
Oke, double klik. Nah, kalau bayar parsial ini tinggal diganti angkanya kalau parsial. Udah habis. Pak, biji Pak, aja cepet-cepet ya Pak ya. Boleh. Ketinggalan Pak. Ketinggalan sempur Pak. Saya ulang lagi ya. Penjualannya Anda. Saya ulang lagi. Pelan-pelan Pak. Sama tap kasbank, terima piutang. Sebentar Pak. Bijim Pak ya, bijim. Oke, ini Catat tanggalnya dulu, tanggal Pak. berapa uang masuknya ke bank. Ini tadi buka apa ini Pak? Kasbank terima piutang. Oh my god. Banyak sekali sih Pak. Ini tulisannya apa? Jadi banyak sekali. Oke. Terus lanjut. Tanggal transaksinya uang masuk. Ini uang masuknya di rekening. Kemudian pilih banknya. Pilih bank yang mana? Sesuai bank masuk. Oke. Kemudian pilih customernya. Dari sini bisa atau dari cari ini kalau sudah banyak. Nanti. Oke, kemudian pilih invoice yang dibayar customer. Nah, ini invoice-nya. Nah, kalau banyak bisa cari nama sana. Oke, setelah ketemu invoice-nya, tinggal double klik. Klik 2 kali. Double klik. Oke, klik keluar. Nah, ini tinggal diedit kalau bayarnya beda, nggak semua. Gitu. Nah, kalau ada potong PPh, ketik di sini. Kalau enggak, kosongin. Kalau ada lebih bayar, ketik di sini. Kalau enggak, kosongin. Nah, kalau mau simpan, ini ada lampiran gambar nih. Ini kalau yang mau nyimpan dokumen filenya, sini. Nah, konsepnya itu bukan nyari kayak Google ya. Konsepnya filenya disimpan di drive dulu, file lampirannya, baru di browse. Ini buat nyari lokasi aja. Contoh inilah PDF. Browse, oke. Ini bisa banyak sampai 30 lampiran kalau nggak salah nih. Tutup, oke. Kemudian simpan. Bayar utang, kemudian simpan. Oke, nah ini panggil ulang di sini. Jadi otomatis voucher bukti beda, ada 01-nya di sini, jadi nggak bakal bentrok. Nah, nanti dari mana? Nah, seperti ini. Ini terima piutang sini. Berarti untuk input penjualan cuma ada 2 step, yaitu penjualan langsung sama bukti terima piutang. Hanya 2 step aja di sini. Oke, ada tanyain Bu, terima piutang? Sejauh ini nggak ada Pak. Terima Nah, kasih. sambil jalan ya. Oke. Ya, nanti sambil jalan. Sekarang kita cetak laporannya. Keluar, pengaturan sistem, daftar laporan, laporan penjualan dulu, laporan penjualan, ringkasan penjualan. Kak, sebentar. Sebentar dong. Oke, ulangi lagi. Kita mau buka laporan penjualan, laporan piutang ya. Pengaturan sistem, daftar laporan. Oke, laporan penjualan. Oke, laporan penjualan. Di sini, kemudian ringkasan. Hanya 2 sih, penjualan sama ringkasan. Kita ringkasan aja. Ringkasan. Nah, pilih ini ringkasan penjualan. Ini tanggal periodenya ya. Pak, maaf. Syukurnya ketinggalan, Pak.
Oke. Jangan cepet-cepet soalnya ini kadang-kadang Loading ya. Masih. lancar, kadang-kadang ini jadi untuk bikin lihat laporan penjualan tadi gimana Pak, diulang. Loading. Daftar laporan, laporan penjualan, laporan ringkasan penjualan. Ya. Terus Oke. Ya, habis ini I, ringkasan penjualan. Ini tinggal periodenya nih dari invoice. Tadi kan 02 ya. Jualan layar. Nah, ini lapor ringkasannya ini. Iya Pak. udah Pak. Udah keluar? Sudah. Ini atau laporan yang kedua. Ini bulanannya nih, bulanannya. Nah, ini. Kalau laporannya bisa dicoba-coba sendiri sih. Oke. Kami kosong Pak. Tanggal periodenya Bu belum diganti kali. Sama penjualan yang ini. Nah, ini analisa HPP, analisa ringkas. Karena bukan barang sih, sini cuma harga jual aja sih, nggak ada HPP-nya. Hanya dua itu sih bisa dipakai laporannya. Oke, penjualan ini nanti tinggal coba-coba aja ya. Ada dua tempat, daftar laporan, lapor penjualan. Nah, dua ini. Kemudian piutang, laporan piutang di sini. Nah, laporan piutang. Ulang lagi, daftar laporan, laporan piutang. Nah, ini belum lunas, tinggal dicetak. Ini yang belum lunas akan muncul di sini. Kalau udah lunas berarti udah hilang. Ini sama laporan umur piutang. Nah, ini papan pihak customer kalau ini. Nih. Oke, terus lap umur piutang. Nah, ini yang dipakai dua ini biasanya. Ini tinggal tanggalnya, umur piutang. Yang D. Nah, ini umur piutang. Biasanya dua itu, laporan sisa piutang sama umur piutang yang dipakai, nggak banyak-banyak. Oke, untuk laporan penjualan sama laporan piutang, ada mau tanyain? Sejauh ini belum ada Pak. Belum ada, oke. Nah, lanjut kemudian pembelian. Kita tap pembelian atau pembelian, sini ada juga pembelian langsung. Nah, pembelian ini kan ada yang pakai PO dan pembelian langsung ya. Nah, ini pakai PO, yang PO di sini. Bikin PO dulu. Pilih supplier yang ada dulu. Cari barang yang ada dulu aja, barangnya lah yang mana aja. Ini gudangnya mana? Oh, gudangnya. Nah, contoh ini PO. Nah, misalkan belinya 5 Halo Pak Sahat. ya. Tadi yang pembelian itu di pembelian langsung ya Pak?
Ya, pembelian ada dua, Bu. Ada pembelian pakai PO, ada pembelian langsung. Ya nih, Nah, biasanya Ibu apa di sana namanya? pakai PO nggak kalau beli di Surabaya? Ada yang PO, ada yang beli langsung. Nah, Berarti benar. untuk pembelian ada dua ya ini ya Pak ya. Ya, ada yang pakai PO, ada beli langsung. Ini kita pakai PO dulu Soalnya ini ya. ada juga sebelahnya Purkes dengan PO Itu Pak. pembelian dengan PO. Ya ini. Pesanan pembelian PO? Ini PO dulu. Jadi ini kalau pembelian langsung tuh nggak pakai PO ya. Kalau ini ada PO-nya gitu maksudnya. Bukan yang pojok kiri Pak, yang merah itu kan ada pesanan pembelian PO. Ya, ini Itu pesan bedanya aja. apa? Ini belum beli, baru pesen. Kan Ibu kan bikin PO, dikirim ke supplier kan? Ya. Nah, itu inputnya di sini. Nah, kita ulang ya. Inputnya di pesanan pembelian itu tak Pak? Ya, kita bikin PO dulu, pesan pembelian dulu. Kita bikin. Contoh hari ini, suppliernya contoh saja, cari barang. Lalu gudangnya. Gudang apa dulu? Gudang hall. Oke, cari barang. Nah, kita pesen PO apa? Bedanya Ayo, Pak, permisi ya Pak. Pesanan pembelian PO sama pembelian apa purchase dengan PO itu apa bedanya Pak? Jadi kita PO dulu, pas barang datang baru kita bikin purchase dengan PO. Gitu, Bu. Berarti yang kiri dulu, terus barang datang terus purchase dengan PO. Iya, ini saja bikin PO dulu. Coba PO sing Ini bikin PO kiri. dulu ya. Wah. Kayak ini buat pesen dulu. Oke. Coba kita cetak. Cetak PO. Nah, ini PO ini kita kirim ke supplier. PO ini. Kirimnya lewat apa Pak? Ya biasanya kalau bisa dicetak, bisa juga di PDF-in. Nih. Dari sini tanda amplop, PDF, application. Nah, ini oke. Nah, atau dicetak ke printer. Nih, PDF-nya seperti ini PDF-nya, formatnya. Nih, PDF-nya begini. Sama kayak tadi cetakan tadi. Nah, Ibu biasanya apa cetak ya PO-nya ya? Langsung dikirim ya? Soalnya ada tanda tangannya berarti nih. Tuh, ada tanda tangan nih. Nih PO-nya ini. Emang ya bikin PO cuma Jakarta atau semua bikin PO semua cabang? Semua Pak. Nah, yang tanda tangannya sama atau beda-beda? Tangannya kepala cabang masing-masing. Nah, saya minta ya nanti yang tanda tangan PO ya siapa aja ya per cabang ya. Ya Pak. Nah, ada 3 orang kan, ada direktur, ada purchasing, sama ini satu lagi mengetahui, berarti 3. Nanti tolong dikirim di grup ya. Ini kan ini sih Jakarta kalau nggak salah baru. Sama ininya juga sama, alamat pengirimnya beda kan pasti kan? Nih, tampilan PO-nya. Mungkin bagian bawah mungkin beda, bagian bawahnya. Nanti kirim minta PO-nya aja lah di grup. Minta format PO. Kita tulis dulu. SBY dan beli. Oke, lanjut.
Oke, bikin PO ini udah paham belum fungsinya, Bu? Ini hanya buat pesan PO ke supplier itu aja sih. Ini belum belum datang barangnya. Nah, setelah PO dikirim, kemudian barang datang, sama tagihan biasanya. Nah, kita masuk di purchase dengan PO sebelahnya. Ini hanya pesanan, ini tagihannya di sini. Nah, ini kita panggil nomor PO-nya berapa. Oke, keterimanya berapa? 2. Ini kalau ada proyeknya bisa pilih. Nah, ini nomor tagihan suppliernya. Ketiklah. Oke, pastiin ini sama. Kemudian simpan. Oke. Nah, sampai sini sudah timbul hutang. Nih, belum lunas kan, kita klik. Ini hutangnya. Oh, nggak muncul. Ini hutangnya, terus ini jurnalnya. Ini jurnalnya. Ini pembelian dengan PO. Ini dengan PO. Satu lagi pembelian langsung. Nah, ini nggak pakai PO langsung pilih nama supplier, terus cari barangnya yang mau dibeli, ketik harganya, kemudian simpan. Oke, kita panggil. Nah, ini udah masuk nih jurnalnya sama stoknya. Untuk pembelian dengan PO beli langsung, ada mau tanyain? Halo, Bu. PO, proses dengan PO sama beli langsung, ada mau tanyain nggak? Peggy, Peggy, Ya, Peggy. aman. Ya, Ya, Peggy udah paham kah? udah. Ya, Oh, oke. ya. Lanjut berarti ya. Ya. Lanjut ke bayar hutang berikutnya. Kas bank, bayar hutang. Oke, misalkan bayarnya hari ini. Tanggal hari ini, pilih bayarnya pakai bank apa, tinggal pilih. Mandiri, pilih suppliernya. Oke, pilih invoice-nya mau kita bayar. Nah, kita pilih yang mana? Tadi yang ini ya. Ini deh, Pak, klik. Ya, bayar 2 tadi boleh. masuk di mana ya, Pak? Kak, tadi Ya. masuk di mana ya, Pak? Ulang. Kas Iya. bank, bayar hutang. Kita klik bayar hutang. Nih. Oke, udah. Kas bank, bayar hutang. Tanggal bayar hutang tanggal berapa? Kita masukin. Terus kemudian kode banknya. Kode bank apa yang buat kita bayar? Tinggal Mandiri. Nama suppliernya kita pilih yang ini. Terus cari faktur mana mau kita bayar ke supplier. Nah, ini kita pilih. Kita bisa bayar 2. Oke, bayar 2. Kalau mau itu juga bisa nominalnya. Kemudian simpan. Nah, simpan. Nih kita panggil. Nah, ini.
Kayak ini kita cetak vouchernya seperti ini, cetak jurnalnya seperti ini kalau mau cetak. Oke, pembelian dari PO, pembelian PO, pembelian langsung dan bayar hutang. Ini ada 4 menu di pembelian nih. Anda mau tanyain nggak 4 menu ini? Ya Bu, aman?